Silakan. Buat Bang, ini kan hari ini lagi ada persidangan antara Lisa Mariana melawan Pak RK yang digugat melalui perdata ya Bang, perbuatan melawan hukum. Kalau Abang sendiri melihatnya bagaimana sih di sidang perdana ini? Pihak RK tidak hadir maupun kuasa hukumnya karena sudah minta dijadwal diundur, sudah mengajukan surat. Itu memang prosedurnya itu tidak apa-apa tuh gimana sih Bang? Oke, baik rekan-rekan media gini. Kalau nggak salah kan kasusnya LM dengan RK ini kan berkaitan dengan bahwa anak yang dimiliki oleh LM itu adalah ayah biologisnya adalah RK. Ya kalau nggak salah nih. Ya. Oke. Jadi kalau saya menanggapi persoalan ini berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh pihak LM, agak gimana ya? Maksudnya seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa untuk mengklaim bahwa RK adalah ayah biologis anaknya, maka langkah yang harus diambil sebetulnya bukan ke arah sana, tetapi bagaimana dia mencoba mengajukan permohonan kepada pengadilan agama, ya kan, mengajukan permohonan supaya apa? Supaya RK ini dipanggil untuk dilakukan tes DNA dulu, oke? Untuk dilakukan tes DNA dulu supaya dia betul-betul, artinya kita nih mau tahu nih bener nggak sih RK ini ayah biologisnya dari anaknya LM gitu loh. Jadi ngajuin dulu aja, yang utama adalah ngajuin permohonan ke pengadilan agama gitu. Kalau ini kan berarti kan dia mengajukan PMH-nya kan di pengadilan negeri. Sebetulnya agak kontradiktif ya, tapi apapun bentuknya karena kita adalah negara hukum, ya oke lah, kita hormatilah proses yang diajukan oleh pihak LM melalui kuasa hukumnya gitu. Tapi dalam sidang perdata ini mungkin harus nggak sih Bang prinsipal itu hadir sebenarnya? Oke, kalau masalah kehadiran seorang prinsipal dalam teori hukum perdata, di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 memang prinsipal diwajibkan hadir di sidang pertama. Untuk apa? Supaya terjadi proses restoratif justice atau proses mediasi. Jadi mereka duduk bareng sebelum akhirnya masuk ke dalam pokok perkara gitu loh. Jadi diwajibkan untuk mediasi dulu, nanti di depan mediator, apakah mediatornya itu nanti hakim atau pengacara gitu. Walaupun sudah dilimpahkan mungkin Bang kuasanya ke kuasa hukum tetap harus hadir. Iya, walaupun dia menggunakan kuasa hukum atau pengacara, tetap di sidang pertama prinsipal itu diwajibkan untuk hadir. Karena apa? Yang tahu persoalan ini kan adalah masing-masing prinsipal. Kalau kuasa hukum ya oke, kuasa hukum mungkin mendampingi hak-hak dan kepentingan hukum kliennya. Tapi dalam konteks ini Perma nomor 1 2016 mewajibkan bahwa prinsipal itu harus hadir. Apakah nanti kehadiran prinsipal itu bisa menjadi solusi untuk kedua belah pihak, itu kan alhamdulillah. Tapi jika pun tidak, deadlock, nggak ada masalah, akhirnya nanti masuk ke dalam pokok perkara. Itu nanti akan diuji di dalam proses persidangan. Apakah perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh LM terhadap RK, apakah itu diterima atau di NO? Kalau bisa saja di NO, kalau tidak ada korelasinya dengan berita-berita yang beredar. Karena berita yang beredar kan bukan tentang perbuatan melawan hukum, tetapi bagaimana LM mengklaim bahwa RK adalah ayah biologis daripada anaknya. Nah, itu harus dibuktikan dengan cara apa? Dengan cara harus tes DNA gitu loh. Harus tes DNA kemudian diuji di dalam proses peradilan. Dalam konteks ini adalah peradilan agama karena LM dan RK adalah muslim. Jadi diatur dalam kompilasi hukum Islam. Bang, tapi korelasinya ada nggak sih Bang dia menggugatnya perdata dengan gugatan perbuatan melawan hukum, sedangkan yang selama ini diperjuangkan adalah keinginan dia untuk Pak RK mengakui bahwa anak utamanya itu adalah anaknya gitu. Nah betul, nah inilah yang saya sampaikan tadi bahwa agak kurang match ya. Yang pokok perkaranya adalah klaim terkait masalah ayah biologis, kemudian yang digugat adalah perbuatan melawan hukum. Makanya saya uji dulu perbuatan melawan hukum atau onreh mitigated itu dalam pasal 1365 jelas tuh, ya kan? Unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Ada perbuatan melawan hukumnya apa? Perilaku yang dilakukan oleh misalkan siapa tergugat. Kemudian ada kesalahannya, ya. Kesalahan daripada si tergugat. Kemudian ada kerugian.
Nah, kerugiannya seperti apa? Dia melakukan perbuatan, adanya satu kesalahan sehingga mengakibatkan satu kerugian. Dan poin yang keempat adalah unsur di dalam perbuatan melawan hukum itu harus ada hubungan sebab akibat, ya kan? Dia kok kenapa bisa dia melakukan seperti itu sehingga menimbulkan kesalahan dan kerugian gitu. Jadi harus ada hubungan klausal ya, klausus hubungan sebab akibat gitu. Nah, dalam konteks ini LM dari awal selalu menggembar-gemborkan terkait masalah bahwa anak yang dia punya ayah biologisnya adalah RK. Jadi agak kurang connect, agak kurang nyambung gitu dengan gugatan perbuatan melawan hukum gitu. Justru sebaliknya dari pihak RK yang berhak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap LM dengan apa? Dia menyebar berita, menggiring opini bahwa RK adalah ayah biologis daripada anaknya. Itu justru harusnya RK yang mengajukan gugatan itu gitu loh. Berarti Bang, dengan ketidakcocokan ini apa nanti bisa saja hakim meng-NO gugatan itu gitu, artinya ditolak gugatannya gitu. Jadi dianggap ya udah kamu salah alamat gitu loh, kok mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum padahal pokok perkaranya kan bukan itu gitu loh. Justru kalau RK yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan dia membuat satu opini bahwa RK adalah ayah biologisnya tanpa satu dalil yang kuat, dalil yang jelas gitu loh, maka berbahaya buat LM. Justru RK yang berhak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu yang saya katakan tadi bahwa ada 4 unsur ya. Ada perbuatan apa? Fitnah misalkan, pencemaran nama baik, opini sana sini yang dilakukan oleh LM ya kan. Kemudian ada kesalahannya jelas tanpa bukti yang akurat, dia mengklaim bahwa RK adalah ayah biologisnya gitu loh. Kemudian ada kerugian, pasti kerugian, image RK udah jelek, udah hancur. Banyak orang awam yang langsung main percaya, padahal itu juga belum tentu terbukti kebenarannya kan. Kalau belum dites DNA belum tentu, ya kan. Harus dinyatakan oleh pengadilan bahwa memang RK adalah ayah biologisnya. Harus ada hubungan klausul sebab akibat. Misalkan kalaupun kemungkinan mereka misalkan dulu kita nggak tahu nih, Allah alam ya kan, ini belum tentu teruji kebenarannya. Misalkan LM memang jualan, ya kan, namanya jualan dia sudah dibayar, jadi tidak ada cerita dia menuntut ganti kerugian gitu. Karena apa? Dia udah dibayar, udah transaksional gitu loh. Karena dia mohon maaf dalam tanda petik misalkan dia perempuan memang profesinya jualan, ya nggak ada cerita untuk menuntut RK gitu. Kalaupun memang itu betul terjadi, nah sekarang kan kita belum tahu. Kalau tidak ada tes DNA yang betul-betul dinyatakan oleh pengadilan bahwa RK adalah ayah biologisnya dari anaknya LM, kita nggak bisa mengatakan demikian gitu. Jadi harusnya yang diambil langkah hukum oleh pihak LM adalah dia meminta kepada pengadilan agama terkait masalah tes DNA dan pengukuhan sebagai ayah biologis dari anaknya LM. Baru itu bisa berarti ya? Ya harusnya bisa. Enggak, baru itu langsung bisa. Baru bisa gitu loh. Kalau memang itu sudah oke, baru bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum gitu. Jadi harus ada prosesnya yang baik dan benar gitu. Mungkin terakhir kok ke pertanyaan ini, berarti bisa dikatakan gugatan perdata ini kurang ada ini ya Bang, kekuatan hukumnya ya Bang? Iya, karena mungkin gini ya, kalau perbuatan melawan hukum ini kan terkait masalah keperdataan konsekuensi hukumnya tidak setegas pidana, ya kan? Kenapa? Karena itu kan lebih ke private, yang dirugikan adalah pribadinya gitu. Tapi kalau pidana publik, jadi memang betul-betul atensi ketika Anda melakukan kesalahan, ya Anda harus diproses secara hukum karena kita adalah negara hukum. Jelas dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, kita ini adalah negara hukum. Setiap tindak tanduk dan gerakan kita ya harus berdasarkan atas hukum, ya kan, gitu. Jadi kalau laporan Pak RK sudah benar ya Bang? Nah, betul. Nah, kalau laporan Pak RK itu sudah betul, sudah benar. Kenapa? Dia merasa dia dicemarkan nama baiknya tanpa adanya satu dalil yang pas, yang tepat. LM sudah mengklaim kemana-mana dia begini. Nah ini kan jelas. Ini kan fitnah bisa kan, opini aja yang dibuat sama LM. Justru langkah yang tepat RK melaporkan dugaan tindak pidana fitnah pencemaran nama baik di Mabes Polri sebagaimana diatur di dalam pasal 310, 311 KUHP.